Hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini, seperti yang aku janjikan di video aku sebelumnya, kali ini kita mau bahas tentang saving ya teman-teman. Sebelumnya, makasih ya buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saving artinya menyimpan atau menyisihkan sebagian uang, baik disimpan dalam jasa perbankan atau kita menyimpannya sendiri ya teman-teman. Apa sih manfaat saving atau menabung? Salah satunya melatih kesabaran ya teman-teman. Dengan menabung, teman-teman bisa bersabar atau menahan diri untuk membeli sesuatu dengan dana yang teman-teman miliki. Menabung juga memudahkan kita mengatur dan menentukan sesuatu sebagai prioritas dan yang bukan prioritas ya teman-teman. Tabungan menjadi salah satu pos keuangan yang tidak bisa diabaikan ya teman-teman. Bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan tabungan bisa digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan ya teman-teman. Umumnya, tabungan disisihkan hanya sekian persen dari penghasilan bulanan. Dan sebagian besar orang memiliki pemikiran yang sama, yaitu dengan satu tabungan saja sudah cukup dalam hidup. Padahal, optimalnya kita wajib memiliki tabungan lebih dari satu teman-teman. Fungsi tabungan itu agar bisa disesuaikan dengan tujuan keuangan, dan dengan begitu kondisi keuangan akan lebih baik lagi teman-teman. Nah, seperti judulnya, kali ini aku mau bahas dan jelasin tentang tabungan yang wajib kita miliki ya teman-teman. Untuk poin yang pertama itu ada tabungan darurat atau emergency fund. Umumnya bagi teman-teman yang masih lajang, dana darurat ini harus disiapkan 3-6 kali pengeluaran bulanan. Dan buat kita yang sudah menikah, yang harus disiapkan 6-9 kali pengeluaran bulanan. Kita buat simulasi ya teman-teman. Contohnya, seorang lajang dengan pengeluaran bulanan 4 juta rupiah, itu kita kali 3-6 pengeluaran bulanannya. Jadi dana emergency fund yang harus disiapkan sekitar 12 juta sampai 24 juta ya teman-teman. Dan untuk yang sudah memiliki pasangan atau married, dengan dana operasional bulanan 4 juta per bulan, itu kita kali 6-9. Jadi dana yang harus disiapkan sekitar 24 juta sampai 36 juta baru bisa dikatakan optimal ya teman-teman. Apa sih manfaatnya tabungan dana darurat atau emergency fund? Tabungan dana darurat itu bertujuan jika ada kebutuhan mendesak atau mendadak dan kita tidak mengambil pos-pos lain ya teman-teman. Jadi kita bisa mengambilnya dari pos tabungan dana darurat. Dan keseimbangan saving atau budgeting yang lain tidak terganggu. Oke. Untuk yang kedua itu ada tabungan jangka panjang. Tabungan jangka panjang atau long term investment
yaitu tabungan yang biasa dipakai untuk investasi ya teman-teman. Jadi tabungan ini bertujuan untuk investasi jangka panjang. Contohnya, itu ada investasi rumah atau tanah, logam mulia, atau tabungan untuk haji dan umroh. Karena tabungan jangka panjang ini range-nya di atas 1 tahun, jadi nominalnya juga lebih besar ya teman-teman. Oke, untuk lanjut tabungan jangka pendek yang ketiga atau short term investment. Tabungan jangka pendek ini biasa dipakai untuk sinking fund atau saving challenge ya teman-teman. Karena tabungan jangka pendek itu range waktunya itu di bawah 1 tahun atau sekitar 1-12 bulan, yang termasuk dalam tabungan jangka pendek atau short term investment, yaitu tabungan untuk lebaran, untuk kurban, tabungan untuk liburan, pajak kendaraan, servis kendaraan, untuk renovasi rumah dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ada 3 tabungan wajib yang harus kita miliki ya teman-teman. Yang pertama itu emergency fund atau tabungan dana darurat. Yang kedua itu tabungan jangka panjang atau long term investment. Dan yang ketiga itu tabungan jangka pendek, short term investment. Jadi buat teman-teman yang bingung mau nabung yang mana dulu gitu, kita bisa pilih ya teman-teman, karena skala prioritas itu kan masing-masing ya teman-teman. Tergantung kita mana yang menjadi prioritas dan mana yang bisa nanti dulu gitu. Karena kan rumah tangga beda-beda ya teman-teman. Kalau untuk skala prioritas keuangan rumah tangga kami itu untuk tabungan dana darurat itu prioritas pertama, dilanjut dengan tabungan jangka panjang, dan yang terakhir itu tabungan jangka pendek ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk tabungan yang sudah saya pakai itu ada beberapa ya teman-teman, nanti kita jelasin partnya. Saya biasa pakai zipper lock itu untuk menabung, kayak sinking fund atau saving challenge. Ini ada beberapa ya teman-teman tabungan wajib yang saya buat. Itu ada tabungan jangka panjang atau emergency fund, ada tabungan untuk rumah tinggal ya teman-teman, karena saya dan suami juga belum punya rumah. Dan ada logam mulia ya teman-teman. Di poin logam mulia itu saya buat ada 12 pos. Ya itu untuk 1 tahun ya teman-teman. Karena keinginan planningnya insya Allah dalam 1 tahun bisa mendapatkan emas, lebih kurang investasi emas 10 gram insya Allah ya teman-teman. Lanjut, ini ada saving challenge ya teman-teman. Nah, uangnya saya simpan di zipper lock seperti ini biar lebih rapi ya teman-teman. Buat info, ini untuk pecahan 2000 dan pecahan-pecahan yang lain. Ini saya nggak pakai misalnya masukin 1 lembar itu di conteng atau diwarnain ya teman-teman. Karena untuk yang 2000 itu biasanya untuk 100 lembar baru saya checklist atau saya warnain
Begitu juga untuk tabungan yang 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000 ya teman-teman. Jadi nggak begitu banyak. Jadi harus nunggu dulu kelipatannya. Kalau kelipatannya udah cukup, baru kita checklist atau kita warnain. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video saya. Semoga bermanfaat dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.